untuk pendidikan sudah final. Tidak ada tawar-menawar bahwa pendidikan gratis adalah keniscayaan. Harus diberikan. Itu tugas negara, kewajiban negara, undang-undangnya jelas. Dan itu bukan semata-mata karena urusan politik, tapi urusan pendidikan, urusan rakyat, urusan kita. Dan saya dengan Pak Wakil mendengungkan, mengaungkan itu jauh sebelum ada pemilihan. Tapi ketika sekarang dirasakan itu konsekuensi dari seorang pejabat yang amanah, bahwa pendidikan memang harus digratiskan karena itu bentuk kehadiran negara. Bentuk kehadiran negara. Tanya aja kepada para wali murid semua, pada saudara, saya tanya, apa saudara setuju pendidikan gratis? Kalau nggak setuju coba angkat tangan. Saya suruh bayar, betul. Sederhana aja, kalau menolak pendidikan gratis ya bayar, silakan bayar. Pak, saya nggak mau pemerintah tanggung jawab. Saya mau kasih bangun satu lokat, bangun. Pak, saya ingin bayaran, Pak. Saya ini udah punya duit banyak, saya bayar. Boleh sama saya. Di logika publik yang bisa kita cermati adalah bahwa kan aneh kalau orang menolak pendidikan gratis. Saya tanya komite, kamu punya anak masih di situ juga? Enggak, tapi masih tetap komite. Tapi disuruh bayar. Lah, kan aneh. Saya tanya wali murid, sebagian wali murid dia sangat setuju. Sangat setuju. Masa pendidikan gratis ditolak? Kalau penyempurnaan, ya Pak, ini masih ada yang belum ditanggung oleh pemerintah. Ayo sama-sama kita tanggung, kita anggarkan bulan depan, tahun depan. Sederhana aja memahaminya. Pendidikan biaya tinggi itu menyesatkan, pendidikan gratis malah memudahkan. Ya kan? Kita kan punya anak. Kalau saya sih udah gak ada urusan, karena saya gubernur aja sama Pak Wakil. Itu memang sudah tidak bisa lagi, jangan diperkarakan yang kayak gitu. Kalau pendidikan mahal baru diperkarakan, karena banyak orang Lebak yang tidak mampu melanjutkan. Dan dalam konsep SMP harus coba baca IPM kita, APK kita. Yang tidak melanjutkan pendidikan ke SD, SMP masih cukup banyak. Yang tidak melanjutkan ke SMK, SMA masih cukup banyak. Dan ini pembangunan belum berhasil. Sampai akhirnya terputus SD, SMP, SMA, ke SMK terputus. Tapi kalau dengan pendidikan yang murah, pendidikan yang gratis, mereka bisa. Lah orang-orang dari pojok-pojok sana yang masuk miskin, kalau kita nggak kualat, kita neraka kita. Kita harus kasihani program kita untuk mereka, untuk para rakyat. Tapi kalau ada segmen masyarakat yang mampu, ya silakan aja. Pak, saya mau nyumbang, sumbang aja. Pak, saya mau bantu saja. Pak, ini gratis belum semuanya? Iya, karena ini secara minimal kita sudah berusaha. Kalau masih ada kekurangan, nanti kan kita akan terus bangun. Kita harus sanggup. Kalau untuk Tuhan, untuk pengabdian, untuk orang miskin, jangan khawatir soal anggaran. Dan sudah masuk RPJMD, sudah di Dewan. Jadi kalau ada anggota yang menolak, dia menolak keputusannya sendiri, menolak keputusan Dewan itu sendiri. Jadi pertanyaan besar kita, kok aneh orang menolak? Dan tidak ada pro kontra. Saya mah tidak akan ikut terlibat pro kontra, setuju, tidak ada urusan. Yang penting saya bersama Pak Andika akan mewujudkan pendidikan yang gratis, yang bisa meningkatkan kualitas dan bisa mengangkat derajat masyarakat. Seorang anak tukang beca coba di Cilegon, tanpa pasien negara dia gak mungkin sekolah. Sampai ITB juga gratis. Dan cum laude bukan. Sekarang diminta untuk ke luar negeri. Mana mungkin anak tukang beca, seorang anak beca harus, kalau memang dibebankan biaya, dia bisa sampai ke diberikan aksesibilitas. Itu konsepnya. Konsepnya, makanya ketika pemerintah minta bangunan, kita bikinin bangun. Ketika wasda pemerintah provinsi
Misalnya untuk tenaga guru, tenaga pengajar kita tambahin, yang dulu 40.000 honor kita tambahin jadi 75. Yang misalnya minta buat fasilitas, sekarang kita fasilitasi. Pak Andika kerjasama tantangan MOU dengan pabrikan industri, Pak sama Erlangga kalau mau praktek bisa dikerjasamakan link and mat termasuk tenaga kerja. Kita juga punya lembaga tenaga kerja di Serpong bisa dikerjasamakan. Wah Pak, saya mengeluh karena saya belum punya. Ya kita kerjasamakan, kita cari mitra-mitra kita, pemerintah yang akan tanggung jawab. Dan guru kepala sekolah dididik, dilatih dari dulu, komite pegang 1 sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah, ada yang 6 sekolah dapat 500.000, untung dia. Tapi murid, wali murid, kalau sudah dikatakan wajib, resiko, gak boleh ikut ujian lah, gak dikasih ijazahnya, itu kan menyakitkan. Orang punya anak kayak seperti misalnya saya punya anak harus berangkat sekolah 10.000, 12.000, kalau naik ojek atau buat motor juga harus dibebani lagi dengan biaya pendidikan yang mahal. Sekolah favorit apa? Sekolah favorit tanpa dia didik pun sekolah favorit dia sudah terbaik. Kenapa? Murid-murid yang lulus diterima itu murid yang bahasa Inggrisnya tinggi, kayak misalnya kayak saya atau di UI dan di ITB dan sebagainya. Mereka memang orang-orang yang sudah hasil seleksi tanpa mereka sudah punya prestasi. Bahkan kalau mau tahu, anak-anak SD sudah di ELP, apa namanya itu, bahasa Inggris internasional, dibiayai oleh emaknya, oleh bapaknya, tanpa dibiayai sekolah pun, tanpa dididik di sekolah pun dia sudah pinter. Gitu juga dengan matematika dan sebagainya, mereka berdampingan belajar sore hari 300.000 itu. Dan berapa juta biayanya, mereka tanggung jawab. Jadi jangan merasa saya sekolah favorit, saya harus pungut banyak, saya sekolah favorit, saya harus minta sumbangan, saya wajibkan. Saya wajibkan bukan hanya untuk yang kaya, seluruhnya wajib bayar 500.000 sebulan. Apaan begitu? Bahkan ada guru kepala sekolah yang mengatakan bahwa gubernur tidak paham pendidikan. Tuh, saya 10 tahun pendidikan gratis berjalan di Tangerang. Dan mereka dikasih kesempatan, yang nyumbang silakan, tapi jangan mengikat, jangan bersanksi. Jadi kalau orang susah, gak bisa gak bayaran 500.000 setiap bulan, 3 bulan dipanggil, diumumkan di sekolah, malu mereka, kasihan. Oleh karena itu saya tegaskan, saya akan bela orang miskin, saya akan bela pendidikan walaupun langit runtuh sekalipun. Saya tidak akan mau pendidikan gak maju di Banten. Saya ingin pendidikan maju, karena itu menghasilkan kualitas. Jangan halangi saya. Kemarin saya hitung dalam RPAPBD 2019 sudah cukup, 2017 sudah kita. Jadi kalau bicara pendidikan sekarang, 2017 kita sudah laksanakan sejak bulan Juni, sejak bulan Januari malah. Tapi waktu itu kata sekolah ada yang bilang udah telanjur dipita, sudah sampai bulan Juni. Sampai sekarang gratis. Siapa bilang belum gratis? Ini kan udah gratis, yang diperkarakan sekarang. Sekarang kita 2016 kita tambah lagi dengan bangunan SMA yang belum ada, bangunan SMK juga kita tambah. Dan tahun 2019 kita arahkan untuk kelengkapan alat-alat praktek, kan kita tambah, kita programkan. Sisihkan itu dari anggaran-anggaran lain yang memang nggak perlu. Dorong untuk membiayai pendidikan. Infrastruktur kemarin kita sudah anggarkan, tapi belum seluruhnya serap. Kita serap juga untuk pendidikan. Kesehatan juga sama. Kesehatan gratis buat 700.000 orang kurang lebih sudah kita gratiskan. Kita anggarkan, masih ada 90 miliar. Berikan juga kesehatan gratis bagi orang-orang yang tidak mampu bayar BPJS atau kerjasama dengan BPS, tidak ada masalah. Yang penting rakyat Banten terfasilitasi untuk kesehatan. Datanya perlu jelas. Program Bansos 100 juga sudah berjalan sejak lama dan sudah ada buat pendidikan dan sosial sebetulnya. Jadi pendidikan kesehatan itu jangan dipungkiri lagi. Bahwa wajib itu layanan wajib, bukan layanan bantuan atau bentuk-bentuk layanan, itu wajib. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur itu wajib hukumnya.
Dosa kita kalau kita tidak anggarkan itu. Dosa gubernur wakil gubernur kalau tidak kita punya political anggaran di situ. Ya kan? Tinggal sekarang bagaimana ini bisa selesai dalam 2-3 tahun. Pendidikan gratis akan berjalan. Kalian bekerja dengan baik untuk mikirin rakyat. Kalau kalian bekerja baik dengan mikir rakyat, saya tambahin tunjangan kinerjanya. Tapi kalau nggak mau mikir rakyat, saya cabut tunjangannya kinerjanya. Pikirin buat rakyat, bukan buat kita. Kita udah cukup dari gaji dan tukir. Dia pendidikan menganalisis, memberikan kontribusi, bukan malah mencegal program gubernur. Dia pendidikan menganalisa, lalu mengawasi, membantu secara konsepsional, pendidikan tentang pendidikan bagaimana, lalu menyangkut termasuk ke dalam kurikulum dan sebagainya. Itu Dewan Pendidikan fungsinya. Dia independen, tapi bukan LSM. Bukan partai politik. Yang tugasnya adalah independen, lembaga atau dewan yang memberikan perhatian terhadap dunia dalam rangka kemajuan dunia pendidikan. Soal anggaran pemerintah itu kewajiban pemerintah. Saya dengan Pak Andika sudah sepakat bahwa pendidikan memang sudah bukan jadi kita. Jadi jangan terganggu, jangan diganggu lagi. Percuma. Silakan aja kalau memberikan komentar luar itu hak. Tapi buat saya ini komitmen, ini sikap, ini pilihan, ini kewajiban, dan ini keniscayaan sebagai orang pemegang amanah.